Di depan gue udah ada head unit terbaru dari Alpine ELX F509E Halo 9 9 inch dengan teknologi tercanggih di kelasnya, dan banyak juga fitur lainnya yang lebih menarik dari sebelumnya yang akan kita bahas tuntas di atas meja ini setelah yang satu ini. Oke guys, kita mulai dari segi penampilannya dulu. Ini udah jadi khasnya Alpine banget nih. Dia punya penampilan yang elegan banget, apalagi tambahan list silver ini ya. Kalau dari Halo 9 sebelumnya juga memang udah ada. Ini memberikan kesan elegan, dan ketika ini juga udah nyala, nanti ada lampu kecil di sini yang nyorot ke bawah, itu akan menambah kesan mewah di dalam interior kalian gitu. Oke, secara layar di sini buttonnya semuanya udah touchscreen, dan ada satu tombol kecil di sini. Ini buat apa? Ini adalah dimmer sensor. Dimmer sensor ini fungsinya itu dia bakal adjust pencahayaan di dalam kabin mobil kalian itu ketika siang atau malam hari. Jadi begitu siang hari dia nggak bakal terlalu gelap, dan begitu malam hari dia nggak bakal terlalu terang, supaya perjalanan kalian pun jadi nyaman gitu. Oke, itu untuk layarnya. Oh ya, ini juga adjustable ya, tiltable. Jadi begitu kalian memasangkan head unit ini, kalian bisa adjust dia lebih dongak ke atas atau lebih dongak ke bawah gitu. Itulah spesialnya head unit floating gitu guys. Nah, untuk dinnya dia ini tipikalnya single din. Apalagi nih mobil-mobil sekarang yang baru keluar itu bawaannya udah banyak banget yang bawaannya tuh udah nggak double din. Kebanyakan sekarang dinnya itu tipis. Jadi dengan adanya head unit Alpine yang Halo 9 terbaru ini, dia single din tapi floating, layarnya dari 9 inch. Jadi kalian udah nggak membutuhkan player-player yang in-dash kayak yang dia single din terus nanti layarnya bisa keluar gitu. Kalian udah nggak butuh itu. Jadi ini lebih bisa di banyak mobil yang zaman sekarang lah intinya, yang dinnya itu udah single dan penempatan di balik head unitnya juga sempit gitu. Ini pas banget pokoknya. Oke, untuk kabel-kabelnya juga ini basicnya ada USB, ada GPS, dan input outputnya ini udah HDMI guys. Jadi kalau input output HDMI ini yang pastinya nanti hasilnya jauh lebih bagus lah. Nah, sekarang kita lihat nih fitur-fitur yang tadi gue bilang spesial di Alpine Halo 9 ini. Hi-res, ini udah hi-res ya spesialnya. Kalau Halo 9 yang sebelumnya itu dia belum hi-res. Dan Apple CarPlay, Android Auto. Nah, ini Halo 9 sebelumnya itu dia ada Apple CarPlay dan Android Auto, tapi dia belum wireless. Nah, kalau yang ini dia udah wireless untuk Apple CarPlay-nya. Kalau untuk Android Auto-nya wire masih. Dan teknologi yang menarik berikutnya ini ada LDAC nih. Dengan adanya teknologi LDAC ini, kalian bisa memutar musik melalui Bluetooth dengan kecepatan hingga 990 KB per second. Itu kalian pokoknya kalau dengerin lagu dari file HP kalian itu udah high res, udah FLAC atau gimana, itu hasilnya bakal pure murni banget sampai ke head unit kalian gitu. Dan juga untuk layarnya sendiri, dia itu udah user interface terbaru grafikalnya, jadi memudahkan kalian untuk melakukan interaksi dengan head unit kalian gitu, dengan display layout yang berbeda, dan juga apalagi dengan layar yang Full HD, sudah Full HD. Kalau Halo 9 sebelumnya itu dia belum Full HD, dia masih OVGA. Dan untuk layar ini juga ada teknologi yang namanya anti glare, jadi itu mengurangi pantulan-pantulan mengganggu ketika kalian sedang mengendarai kendaraan kalian di siang hari. Biasa kan ada pantulan-pantulan yang bikin kalian jadi nggak bisa ngeliat gitu apa sih yang ada di dalam layar. Nah, dengan ada anti glare itu mengurangi pantulan tersebut, jadi hasilnya pun jadi lebih jelas. Untuk resolusinya juga ini udah HD ya, 1280 x 720. Jadi untuk hasil gambar di layar ini pun udah nggak perlu diraguin lagi, ini hasilnya bagus banget gitu. Nah, dan yang kerennya juga untuk Halo 9 sebelumnya itu kan dia belum bisa baca file yang WAV. Nah, kalau untuk Alpine Halo 9 yang seri kali ini dia udah bisa baca semua file, FLAC, WAV, MP3, MP4, dan segala macam lainnya itu udah bisa dibaca semua sama dia. Jadi kalau misalnya kalian punya file-file lagu yang nggak bisa kalian pakai sebelumnya, kalian bisa pakai di head unit yang satu ini guys. Nah, di head unit ini juga udah built-in DSP dan juga ada digital amplifier, yang pastinya digital amplifier itu memberikan kalian suara yang jauh lebih jernih dibanding sebelumnya. Dan untuk fitur DSP-nya sendiri dia udah ada subwoofer control, ada non-channel time correction, itu guna memberikan kalian susunan suara yang jauh lebih rapi, dan juga untuk equalizer 13 band HD gitu. Ini bisa jadi solusi untuk kalian yang ingin ganti head unit dulu tapi belum sampai DSP-nya. Jadi dengan kalian mengganti head unit ini, seenggaknya kalian sudah bisa mengotak-atik tonal suara dan
time correction untuk hasil suara audio kalian gitu. Nah, kebetulan juga head unit ini akan kita pasangkan di Honda Jazz guys. Honda Jazz punya customer, nanti kalian akan lihat hasilnya sendiri begitu setelah terpasang. Nah, ini dia fitur spesial yang ada di Alpine head unit ini, teman-teman. ILX F509E ini, dia ada tulisan nih kalau teman-teman lihat LDAC. Ini LDAC itu apa? Ini nih yang bisa kita sebut ini high-res wireless. Jadi LDAC itu tuh yang membuat kecepatan connection Bluetooth teman-teman itu bisa up to 990 kilobyte per second. Yang biasanya pada umumnya itu kalau misalnya nggak ada teknologi LDAC ini itu sekitar 300-an atau 400 ya kurang tahu juga sih. Nah, ini kalau misalnya contohnya nih di settingan Bluetooth di HP gue ini ada opsi di bawahnya LDAC. Di sini gue bisa nyalain. Kalau misalnya gue matiin, yang di sini hilang. Kalau gue nyalain, nah di sini hidup. Nah gitu. Ini fitur yang menarik banget. Jadi misalnya teman-teman biasa kan kalau di USB tuh lagu kita terbatas tuh. Lagunya itu ya itu aja selama kita nggak isi baru gitu kan. Kita pengen denger lagu yang lain yang lagi up to date banget di HP bisa pakai LDAC. Suaranya jadi jauh lebih bagus banget pokoknya deh. Ini gue udah cobain sih suaranya, wah mirip-mirip banget sama kalau teman-teman pakai USB yang kayak Corsair GTX, USB bagus, itu cakep banget. Pokoknya ini head unit udah keren banget deh, fiturnya dia ngeluarin ini. Teman-teman nggak bakal nyesel kalau misalnya pasang head unit ini di mobil teman-teman. Nah, kalau ini nih contoh pemasangan di Honda Jazz. Jadi head unit ini kita pasang, dia modelnya floating gitu ya, agak rapet. Dilihat juga cakep banget. Seperti biasa lah, desainnya Alpine itu kan emang wow, mewah gitu kan, elegan gitu. Kalau dibuat nyetir, ini cakep banget sih. Dengan lebar layar 9 inch, ini masih fit banget untuk mobil Honda Jazz ya. Hatchback kecil, dia nggak masih terlalu lebar. AC-nya pas banget nih sama list atasnya. Dan dengan apa namanya, button-button di sini juga masih fit banget sama list di bagian bawahnya gitu. Oke, nah di sini ada fitur. Nah ini dia DSP-nya, prosesornya sama preamp-nya itu. Di sini ada crossover. Cukup lengkap ya, ada slope-nya, ada frekuensi, ada dB-nya, bisa diubah. Ada EQ, ada fader, balance, ya itu umumnya semuanya pada punya. Nah di sini ada bass engine. Ini mungkin khasnya Alpine ya, dia punya bass engine, yang mereka sebut ini bass engine. Kalau misalnya kita nyalain, mungkin bassnya itu bakal lebih kencang. Ya, lebih kencang. Dia ada standar, ada mid bass, ada rich, low bass, punch, off. Oke. Lalu di sini ada time correction, di bawaan dari prosesor bawaan head unitnya. Ya begini ya, jadi teman-teman bisa nyetel untuk hasil suara itu lebih terarah, lebih rapi gitu. Lalu di sini ada phase, ini fase ya, bisa dibalik. Jadi kalau misalnya anggap ada instalasi misalnya subwoofer kebalik atau ada itu kebalik, masih bisa dicoba akalin lewat sini tanpa harus memutar terminalnya itu. Lalu kita ke media expander, ini apa nih? Oh, media expander nih kalau yang gue rasain dia lebih membuat suara itu jauh lebih ngisi ya. Ngisi, ambience-nya lebih naik. Cuman kalau teman-teman misalnya nanti bangun full sistem audio dengan adanya prosesor tambahan, itu semua ada fitur head unit di mobil ini dikosongin aja. Karena itu bakal ngacak-ngacak settingan prosesor eksternalnya nanti gitu. EQ, ya tadi kita udah lihat EQ. Ya gitu sih. Ini settingannya. Di sini subwoofer level. Dia makin kecil. Nah, yang kerennya itu dia di sini ada voltasenya, voltage-nya itu, voltage meter. Ini 14 ya, ini normal banget buat mobil, bagus. Udah gitu doang sih yang bisa kita lihat di bagian audio tuningnya itu. Kita back. Di home-nya kita ada radio, USB, HDMI, auxiliary, Bluetooth, sama music. Di sini ada Apple CarPlay, ada Android Auto ya. Nah, di sini gue mau kasih unjuk ke teman-teman tampilan dari Android Auto-nya. Di sini gue pakai HP gue, kabel ya, masih kabel. Jadi dia ini yang wireless-nya itu Apple CarPlay. Oke, di sini Maps tadi. Sini gue buka Spotify, tampilannya cakep banget.
Android Auto itu membantu banget, atau Apple CarPlay itu membantu banget teman-teman ketika sedang menyetir ya. Jadi kalau misalnya mau ganti lagu atau mau mau WhatsApp, mau baca notifikasi WhatsApp segala macam, Maps, itu nggak perlu banyak buka HP lagi. Maksudnya mengurangi waktu teman-teman untuk membuka HP karena itu membahayakan teman-teman ketika sedang mengemudi gitu. Jadi tampilannya kurang lebih begini. Mau lihat lagu apa, mau next, tinggal klik di head unitnya aja gitu. Gimana? Keren banget kan head unit terbaru dari Alpine Halo 9 ini? Cakep banget, tadi kalian juga udah denger kan, ini teknologinya udah luar biasa keren ya, dengan Bluetooth LDAC segala macem, wireless Apple CarPlay, itu pastinya memuaskan kalian banget untuk driving experience kalian gitu. Buat kalian yang ingin head unit canggih ini, kalian bisa langsung kontak kita atau follow juga kita di Instagram kita dulu @bronson_audio. Nanti kalian akan diarahkan melalui link tree di bio kita untuk mendapatkan nomor WhatsApp kita gitu. Kalian bisa bertanya-tanya tentang harga. Untuk harga mungkin gue sebutin aja di sini. Harga untuk head unit ini di sekitar 18,2 juta untuk Halo 9 terbaru dari Alpine ini. Gimana kalau menurut kalian sendiri, ini worth it gak dengan harga 18 juta kalian membeli head unit ini? Kalau buat gue sih ini worth it banget, karena dengan teknologi-teknologi yang udah canggih banget dan hasil suaranya pun udah nggak perlu diragukan. Kalau kalian pakai head unit ini worth it banget di harga 18 juta. Buat kalian yang ingin bertanya-tanya bisa lewat kolom komentar, dan buat kalian yang belum subscribe bisa subscribe kita, share dan like kita, support kita terus supaya kita terus semangat memberikan kalian informasi seputar audio mobil. Oke, segitu aja review singkat gue tentang head unit canggih dari Alpine ini. Buat kalian yang ingin segera memesan head unit ini bisa langsung hubungi kita aja atau langsung datang ke workshop kita di Jalan Arteri Kedoya nomor 47 Jakarta Barat, persis di sebelah Pro Trail Protection. Segitu aja, sampai bertemu di video review selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.